Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin semata dari Allah Subhanahu wa taala malam hari ini alhamdulillah kita diundang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah, diberikan kemampuan untuk selalu menegakkan kalimatnya Allah, menjadi orang-orang pilihannya Allah, dan menjadi umat dari Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah selamat di dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah sholat tarawih yang alhamdulillah sudah selesai kita lakukan tadi. Tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Menurut satu kitab dari Imam Nawawi, kitabnya berjudul Aisyahul Ibad, terkait di bab 2 pasal 41 di situ dikatakan bahwa Allah itu punya 3 kehendak untuk manusia, ya. 3 kehendaknya Allah itu apa saja? Untuk menjadi orang yang baik menurut Allah, ya, bukan menurut manusia tapi menurut Allah. Yang nomor 1, kalau Allah mengendaki orang itu baik, maka akan dibaikkan urusan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia akan difahamkan tentang urusan agama. Nah, ini jadi catatan buat kita semua, ya. Kalau sekarang ini di usia kita yang rata-rata sudah 60 ini, ya, kita dijauhi oleh Allah, ya, kita disentuh, kita diajak oleh Allah, kita kemudian kadang-kadang dijewer oleh Allah untuk dekat kepada Allah, untuk bisa menjadi lebih baik daripada dulu-dulu. Berarti tandanya Allah menghendaki kita jadi baik. Kalau kita semakin paham dengan ilmu agama, kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya akan saya didikan agama. Ada anaknya Habibie juga lulusan Jerman, juga lulusan aeronautika, ya. Itu kata-kata beliau begitu kecewa. Kenapa dulu anak saya tidak saya masukkan ke pesantren? Kenapa dulu anak saya tidak saya sekolahkan agama, sehingga ketika dia besar dia mampu untuk membawa dirinya dekat kepada Allah Subhanahu. Apa-apa yang terkait dengan hukum fikih tentang sholat, hukum fikih tentang puasa, paham. Tapi begitu dewasa, begitu kita sudah kenal dengan dirinya, maka itu semakin kabur, semakin jauh dari kita. Sekarang ini saatnya, Bapak dan Ibu, sekarang ini saatnya kita balik ke Allah. Coba di diri masing-masing dirasakan bagaimana Allah yang dulu sayang sama kita, yang dulu cinta sama kita, yang dulu perhatian sama kita, sekarang ini bagaimana perhatiannya Allah dengan kita. Taunya apa? Taunya ya kita perhatian kita sama Allah gimana?
Kalau kita perhatian kita sama Allah semakin banyak, kalau dilihat prosentasinya di atas 60%, berarti tandanya itu kita dikehendaki oleh Allah baik. Tapi kalau ternyata urusan dunia masih menjadi prioritas utama, berarti tandanya bahwa kita ini dijauhkan dari Allah SWT. Hati-hati ya, bacaannya Quran harus ditambah, sholat sunnahnya harus ditambah. Cuma sholat sunnah tarawih ya, ibaratnya anak kecil bisa. Dan bapak-bapak bisa lihat ya, sholat tarawih itu kalau menurut tuntunannya Rasulullah ya, itu beliau itu kalau sholat tarawih, sholat qiyamul lail itu sholatnya si panjang banget. Tadi saya ngomongin itu agak kecil. Iya, wah ini tuh pengennya panjang apa pendek apa anu ketoknya ngomongnya masih posisinya kalau sedang buyar gayut ini. Ya Allah, ya panjang. Kenapa? Karena beliau itu nikmat sholatnya. Ya, kita suatu tidak hanya nikmat, ngeluh ya, kita tuh sholatnya ngeluh sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sholatnya doa orang ampun, terus ngeluh terus. Padahal sesaat demi sesaat itu kan dicatat terus oleh malaikat jadi kebaikan mereka. Ya nyaman sih nyaman, tapi begini Bapak. Jadi semakin kita paham dengan ilmunya Allah, itu semakin nikmat kita berada di dalamnya. Nah, itu cirinya begitu. Ya, semakin banyak kita ingat sama Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Itu rumusnya dari Allah. Itu akan dipraktekkan ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita menjalani sholat, ketika kita menjalani puasa, mampu kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Di antara itu, ya, di antara itu gejolak kita itu luar biasa sekali, ya, gejolak kita itu luar biasa. Padahal intinya puasa tidak di situ, ya. Kalau cuma nahan lapar ya, dari subuh sampai maghrib itu hampir orang semua bisa, gampang itu gampang. Di puasa itu intinya itu adalah self division. Apa itu? Yaitu pengendalian diri. Mampu tidak kita mengendalikan diri kita, entah itu emosi, entah itu pikiran kita, entah itu perasaan kita. Dikendalikan supaya tidak makan, tidak minum, mengendalikan pikiran kita sampai saatnya zuhur kita datang ke Allah, kita baca Quran, dikendalikan terus sampai kemudian kita buka, itu pun tetap kita kendalikan. Makan buka perlahan-lahan, tidak banyak-banyak, terus sudah makan terus pelan-pelan sholat tarawih. Ya Allah, sholat tarawih itu tidak ada, ya tidak ada contohnya. Itu mungkin banyak orang yang tidak tarawih. Ya, ada contohnya ya banyak yang tidak tarawih, apalagi tidak ada contoh. Itu sholat tarawih yang sifatnya sunnah, ya, yang sifatnya sunnah itu saja banyak yang tidak mengerjakan. Subhanallah. Sampai yang wajib pun, ya, yang wajib yaitu puasa Ramadan itu sekarang sudah banyak yang tidak mengerjakan. Ini ucapan saya ini salah apa betul? Betul. Hampir saya keluar kemana-mana tuh anak-anak muda itu sudah pakai kerokok ini. Ya Allah, ini Ramadan tapi dengan terang-terangan mereka ngerokok, dengan terang-terangan mereka makan. Seakan-akan Ramadan itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan mereka. Seakan-akan dengan tenangnya, tukang parkir rokok sama rokoknya, waduh, parkir sepeda motor sama rokoknya dipegangi, astagfirullah. Maka tadi subhanallah, kalau Bapak dan Ibu tahu ya makna, tahu intinya orang bersedekah ini, intinya orang bersedekah itu orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa bersedekah. Ya, tadi
Budina tadi menyebutkan terima kasih pada ini yang sudah memberikan apa saja hidangan dan sebagainya, atau tempat dan sebagainya. Tapi justru saya seharusnya saya dan istri saya yang berterima kasih kepada Anda semua. Kenapa? Karena Anda semua menolong saya meringankan hisab saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan kedatangan semuanya untuk makan di sini, untuk ada di sini, itu meringankan hisab saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dikasih rumah, ketika dikasih hidangan, ketika dikasih kesempatan oleh Allah, kemudian tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, itu menjadi azab saya di hadapan Allah. Tapi ketika ini bermanfaat buat kita semua, buat orang semua, maka itulah justru menjadikan pahala bagi saya. Demikian Bapak dan Ibu sedikit renungan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di Ramadan akhir ini, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah benar menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.